Nah, berarti dari sini ntar ini tuh mirip sama kayak Z yang sebelumnya. Z yang sebelumnya kan X min mu dibagi standar deviasi per ATM. Nah, P bar itu sama aja kayak si X-nya. P kecilnya itu sama aja kayak si mu-nya. Jadi ini mirip-mirip aja, nggak perlu diapalin lagi sebenarnya. Cuma di mungkin yang bawah ini di standar error dari yang P-nya itu harus diapalin. Jadi ntar kalau nyari rumusnya itu ya yang sebelah kanan ini, atau bisa juga yang sebelah sini, sama aja. Nah, kalau dari contoh, misalkan di sini ada si European, apa nih? Ini nggak usah dibaca lah ya, halaman pertama ya. So, di sini popularity-nya dari presiden, dia itu approval rating-nya itu hanya sebesar 26%. Terus ditanya, berapa probability di mana kurang dari 60 dari 200 French people itu memilih si presidennya. Nah, berarti kan di sini si 60 out of 200 ini bisa jadi si proportionnya. Berarti ini jadi P-bar-nya. Berarti tinggal dibagi 60 dibagi 200. Berarti sama dengan berapa nih? 3/10 ya? Berarti 0,3. Nah, ini berarti P-bar-nya. Nah, tapi kan kalian disuruh nyari probability-nya kan? Berarti kalau disuruh nyari probability, maka harus ngitung pakai rumus yang tadi. P-bar min P kecil dibagi dengan akar si standar error-nya. Nah, tapi ini agak sedikit trik ya. Di sini kalian harus tahu mana yang dia itu masuk ke dalam P-bar dan mana yang masuk ke dalam P kecil. Jadi kan P-bar min P kecil kan, bagi SE-nya. Nah, si yang P kecil, itu tuh dia sama dengan mu-nya. Jadi kalau dicari dari sini, biasanya si mu-nya itu udah diketahui. Kayak udah, yang udah diketahui kan ini kan, si 26%. Approval rating-nya 26%. Berarti ya udah di sini 0,26. Jangan 26 ya, tapi 0,26 harus dibagi 100. Dikurangin dengan 0,3. Dibagi dengan nanti SE-nya. Ntar kalau dicari, berarti ntar dia sama dengan sini. Nah, yang di bawah ini masukin itu bukan P-bar-nya, tapi P kecil ya. Jadi, ini dalam kurungnya itu si 0,26, bukan 0,3. Jadi harus hati-hati. 0,26 dikali 1 min 0,26, ntar hasil totalnya jadi 1,29. Nah, berarti Z kurang dari 1,29 itu jadi 0,90. Ntar berarti probability-nya jadi 90,15%. Nggak mau tanyain? Sama sini. Nah, kalau nggak ada yang mau jawab yang B nggak? Jadi ini kalau yang B, dia tidak hanya more than 150 of 200. Tapi di sini hati-hati ada kata unfavorable rating. Jadi ini gimana, Mbak? Siapa lagi nih yang belum? Mulai dari bawah.
Valeria ada nggak? Valeria Trisha. Nggak. Tiara juga nggak ada. Pasca deh. Pasca ada ya? Gimana nih Pasca? Ini kita kan sebenarnya kurang berapa nih? 3 pertemuan lagi ya kayaknya. Ini masih ada berapa? Sekitar 14 anak yang belum jawab. Jadi kayak agak sayang gitu kalau ntar nilai partisipasinya belum ada. Sebentar bakal gue gabung sama partisipasi dari ibunya. Yuk, ada yang menjawab lagi? Selain Taska. Oke, atau ada yang mau nanya sampai sini? Kalau misal belum paham. Aku coba kerjain deh, Kak. Oke, gimana tuh? Kan tadi P-nya udah tinggal dikurangin aja. Standard error-nya kan berarti akar P kali 1 min P bagi N. Berarti Berarti P-nya dulu. P-barnya gimana? P-barnya yang itu 0,76. P-barnya 0,76. 0,76 dapat dari? Ini yang B kan ya, Kak? Yang poin Iya, B. yang B. Yang B. Ini kan ada Uh, P-bar, ada yang P kecil kan? iya, P-barnya P-barnya. dapat dari 100% kurang 26%. Oh, Jadi ini ya. Iya, terus? dikurang yang P biasa yang 0,75, 150 bagi 200. Oh, 150 bagi 200. Berarti P kecilnya 150 bagi 200. P-barnya 1 min 0,26 ya? Ini. Iya, Kak. Oke. Ini udah bener ya, yang alpha variable thing-nya. Tapi sebenarnya ini kebalik. Jadi di sini kan si P-barnya itu kan sebagai, kalau yang sebelumnya di Z itu sebagai X kan. Nah, tapi di sini P-barnya jadinya 150 per 200. Jadi ntar, Oh, ya, oke, Kak. 15 per 20 berapa? 3,4, 3 per 4 ya? 3 per 4, 0,75. Dikurangi nanti, ya kan 0,75. 0,75.
Jadi 0,75 dikurangin 0,76. Ini dibaginya gimana? Terus yang itu, yang akar P kali 1 min P per M. P yang dimasukin adalah P yang? Yang 0,76. Ya, oke. 1 min 0,76. Oke, thank you, Andi. Kak, mau nanya. Iya. Yang 1 dikurang 0,26 bukannya seharusnya 0,74 ya? Oh iya. Lalu nih. Oke, thank you, Laras. 0,74 ya. Berarti yang di sini juga jadi 0,74. Bukan 0,75 ya, berarti. Yang diubah kayaknya yang belakangnya deh, Pak. Ya. 0,75 ya. Berarti jadi 74. Kemarin ini gimana ya? Oh iya benar, 0,74. Gue yang halu di awal. Oke, jadi habis dihitung di sini dapat Z-nya 0,32. Nah, karena di sini dia lebih dari, ini pertanyaan tadi kan, apakah dia lebih dari 0,75 atau enggak? Berarti karena dia lebih dari, dia harus dikurangi dengan 1. Ntar tinggal cari Z-nya berapa, ketemu ntar hasilnya 37,45%. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Ini udah masuk ke finite population factor. Oke, lanjut dulu ya. Jadi, nah kalau finite, ini ada syaratnya lagi. Ini syaratnya beda lagi. Jadi, dia di sini adalah, kalau misal N-nya itu si sampel, syarat buat ketemu si finite-nya ini, tadi kan ada, berarti tadi kalau dirangkum, set yang biasa itu tadi harus lebih dari sama dengan 30-an. Terus ada lagi yang NP-nya harus lebih dari 5, dan N dikali 1 min P itu harus lebih dari 5. Jadi ini harus terpenuhi semua ya. Kalau salah satu nggak terpenuhi, nanti dia nggak bisa berjalan juga si Z-nya. Nah, Z yang ketiga, itu kalau dia si N sampelnya, itu harus lebih dari sama dengan 0,05 dikali N populasinya. Jadi misalkan tadi FEBUI, nilai N populasinya 3.600. Terus kita mau ngambil sampel, misalkan 360. Nah, kalau dihitung, 360 itu harus lebih besar dari sama dengan 0,05 dikali 3.600. Ini kan berarti benar kan, lebih besar. Seharusnya jadi 0,10, dia lebih besar dari 0,05. Nah, berarti dia udah memenuhi syarat, misalkan. Kalau kalian mau ngambil sampel dari FEBUI. Ini syaratnya. Nah, buat nyari Z-nya, ini sama lagi kayak di atas, jadi X bar dikurangin mu dibagi standar error dari si X bar. Standar error-nya itu sama dengan yang ini, semuanya. Berarti standar deviasi dibagi akar N, dikali akar N besar min N kecil, per N besar min 1. Nah, ini biasanya yang dalam kurung ini disebut FPCF. Gue lupa singkatannya apa deh. Singkatannya ini, Finite Population Correction Factor. Ini singkatannya FPCF. Jadi FPCF-nya itu yang sebelah sini. Sebenarnya kalau yang biasa, yang tanpa finite population, itu kan rumusnya sama aja kan, X bar min mu dibagi standar error per akar N. Ini kan. Nah, tapi standar deviasi per akar N ya.
Ini kalau di FPCF, ini harus dikali dengan FPCF. Nah, FPCF-nya itu sama dengan yang semuanya. Jadi nggak usah diapalin lagi. Nah, ini langsung exercise saja. Apa nih? Sampel 550. Nah, ini dari sebuah sampel gede, 550. Dia dibilang kalau mean duration of the eruption, erupsinya itu 3,32 menit. Dan standard deviation-nya itu 1,09 menit. Random sample size-nya itu 40. Dari selected from this population. Nah, ini berarti kalau ada soal kayak gini, kalian harus tentuin mana yang N besar dan mana yang N kecil. Berarti N besarnya kan tadi kan 550. Dari 550 ini diambil sampelnya. Sampelnya berarti 40. Berarti ini N kecilnya. Di sini 3,32 itu sebagai mu-nya, min kan. Terus 1,09 ini jadi standar deviasinya. Nah, dari sini kita harus asumsi dulu, apakah dia distribution sample, dia menganggap sebagai normal distribusi. Nah, ini berarti ini nggak N lebih dari 30 ya, misalnya. Ini N-nya tadi harus berapa sih? Lebih besar dari ya. Lebih besar dari 0,05 dikali N besar. Berarti ini kan N kecilnya kan 40. Ini harus lebih besar dari 0,05 dikali 550. Berapa nih? Kali ini belum ngitung. 5/100 ya. 5/100 berarti 5,5 kali 5. Berapa nih? Ya, 5,5 kali 5 harusnya di bawah. Ya, harusnya di bawah 40 lah ya, teman. Kurang dari 30. 5 kali 5 kan 25. 27-an something. 27,5 ya kayaknya. Nah, ini berarti 40 kan lebih dari 27,5 kan? Berarti dia bisa berjalan. Berarti jawabannya yes. Dia bentuknya normal distribusi, berarti ntar kita bisa ngitung sih Z-nya. Nah, does the above case need to utilize the finite population corrected factor? Nah, berarti jawabannya enggak. Karena dia udah memenuhi si N lebih dari sama dengan 0,05 N. Kalau belum, ntar harus di utilize atau disesuaikan lagi. Yang C, disuruh nyari standard error of sample mean. Nah, standard error-nya itu kan dari sini kan. Aku juga nggak tahu berapa. Berapa sih? Standar deviasi dibagi N dikali dalam kurung N min N dibagi N min 1. Akar N min N dibagi N min 1. Berapa nih? Ini ada jawabannya ya? Udah ada nih. Ini kan, standar deviasinya 1,09 dibagi dengan N kecil, akar 40. Nah, yang kanan, ini N besar min N kecil, berarti 550 min 40 dibagi 550 min 1. Terketemu 0,1661. Ini hati-hati ya. Ntar kalian jebakannya tuh di sini biasanya. Kalian anggap kalau akar N di sini pakai akar N besar. Nah, ini biasanya jadi salahnya gede gitu. Nah, terus kalau yang D, what is the probability mean duration of eruption is between 3,25 sampai 3,35. Oh ya, ini sama aja ya. Berarti nanti jadi 3,25. Ini kurang dari X kan? Kurang dari 3,35.
Ya ini soal saya sebenarnya gini-gini aja. Kayak tipenya sama semua gitu. Jadi harusnya yang bab ini lebih gampang. Dan ini pasti masuk buat yang bab ini. Kadang 2 soal gitu. Nah ini yang D. Kalau dihitung berarti ini kan kita nyari yang 3,25 dulu. Berarti kalau cari yang 3,25, X bar min mu per standar errornya. Nah ini biar gampang, biar ngitungnya gampang tuh kalian harus nyari yang standar errornya dulu, yang gedenya. Jadi ntar tinggal dimasukin aja. Di sini 0,1661. Tarafnya min 0,42. Terus yang Z2 juga sama. Di sini bedain cuma yang ini, X-nya kan. Jadi 3,35. Nah, kalau udah nanti tinggal dikurangin antara yang kanan dengan yang kiri. Z kurang dari 0,18 itu kalau kita balik Z 57142. Yang 42 ini jadi 33724. Dikurangin jadi ini. 23,42%. Ya, ada yang mau nanya sampai sini? Oke, kalau enggak lanjut yang E ya. Nah ini minimum mean duration of eruption to achieve 90 percentile of distribution. Nah, ini berarti kan yang dicari adalah si yang X-nya kan. Nyari X-nya di mana dia itu ntar jadi 90 percentile of distribution-nya. Berarti 90% distribution. Berarti ini jadi probability-nya. Ini nyarinya berarti kebalikannya. Jadi tadi kan yang di atas 90% kan. Nah, ini ntar kalian bakal nyari si X-nya. Jadi X-nya yang dicari. Nah, kalau X-nya yang dicari, kalian harus tahu dulu Z-nya itu berapa. Nah, tadi kan 90% kan. Ntar kalau kalian cari tabel Z, probability yang 0,9 itu Z-nya itu sama dengan 1,28 ini. Nih. Nah, berarti kalau dari sini tinggal diotak-atik dari nilai Z yang tadi. Kan berarti kalau nyari nilai X, SE-nya tinggal ke kiri kan. Z dikali standar error ditambah mu, berarti itu sama dengan X bar. Terus tinggal masukin angka-angkanya. Berarti angkanya tadi kan ini Z-nya 1,28 dimasukin. Terus dikali standar error-nya, ini FPPC-nya tadi 0,661, 0,1661. Terus ditambah si min-nya. Min-nya 3,32. Ketemu X-nya berarti 3,53. Ini berarti jadi X-nya. X-nya yang di sini. Nah, ini berarti kayak perbedaan tipe soalnya. Jadi hati-hati kalau ada tipe soal kayak gini. Ntar kejebaknya tuh biasanya kalian nyari apa ya? Kalian nggak nyari probability-nya langsung. Misalkan di sini kalian udah nemu tadi 90% kan? Terus 90% langsung kalian masukin ke sini. Jadi ini X-nya jadi 90 gitu, dikurangin min. Nah, ini hati-hati ya salah. Ini apa lagi nih? Oh, nah ini FPCF buat yang sample proportion. Nah ini beda lagi. Kalau yang tadi kan FPCF aja kan, buat yang Z biasa. Tapi kalau ini FPCF buat yang si P, buat yang proportion. Nah, caranya mirip sebenarnya. Yang kanan ini tetap FPCF. Si SE-nya tinggal diganti yang sebelah kirinya. Tadi kan kalau Z biasa, dia kan standar deviasi dibagi akar N. Bagi
dibagi akar N. Ini ya. Nah, kalau yang proportion, yang di bawahnya kan dibagi dengan P ini kan tadi. P dikali 1 min P per N. Nah, kalau nyari proportion buat FPCF, tinggal dikali aja. Proportion dikali FPCF. Ya udah, sama aja nanti. Meskipun hitungnya jauh lebih ribet lagi nanti. Dan ini harus cari dulu mana yang P bar dan mana yang P kecil. Terus ngitung si standar error-nya. Oh ya, ini syaratnya masih sama. Kalau misal N-nya itu lebih dari sama dengan 0,05 N, maka dia memenuhi standar normal distribusinya. Nah, lagi. Tinggal 10 menit ya. Pas kok harusnya. Nah, ini standar ini exercise 1920 UAS-nya. Gimana nih? Oke. Jadi ini di Indonesia itu ada namanya TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Dia tuh sebesar 52%. Suatu survei secara random dilakukan terhadap 50 kabupaten kota yang diambil secara acak dari total 514 kabupaten. Nah, berarti ini udah jelas ya. Dari total 514 kabupaten, berarti ini dia N besarnya. N kecilnya adalah si 50-nya. Nah, si P kecilnya itu udah diketahui juga. Ini P kecil atau si min-nya itu adalah si 0,52 ini atau 52%. Terus yang pertama, kalian disuruh apakah penyelesaian kasus ini memerlukan penggunaan FPCF? Jika memang diperlukan, jelaskan mengapa diperlukan. Hitunglah faktor koreksi population tersebut. Nah, ini berarti yang A, hitung FPCF kan tadi kayak gini ya. N lebih besar dari 5% N besar. Nah, ini bisa dibalik. Berarti N kecilnya kan tadi 50. N besarnya 514. Nah, ini ntar kalau dihitung dia sama dengan 0,097. 0,097 ini berarti dia lebih besar dari 0,05 kan? Nah, kalau dia lebih besar berarti dia udah memenuhi FPCF dan dia berarti perlu FPCF. Nah, kalau dia perlu FPCF, kalian ngitung FPCF-nya berapa. Nanti ngitung FPCF, kalian cukup perlu yang akar N min N-nya. Jadi kalau ditanya khusus yang FPCF, itu tuh dari rumusnya, kalian cukup ngitung yang kanan ini. Kalau ngitung standar error, baru ngitung semuanya. Jadi jangan kebalik ya. Situnya. Nah, berarti ini ketemu. Ntar FPCF-nya jadi 0,951. Terus yang B, pada di distribusi sampling dari proporsi sampel perempuan usia 15 tahun ke atas. Oh, berarti apakah dia ntar berdistribusi normal? Nah, kalau berdistribusi normal atau enggak, karena ini dia pakai yang proportion, maka syaratnya itu yang tadi, N kali P lebih dari 9,5 dan 1 min P kali N lebih besar dari 9,5. Jadi kita nggak pakai N yang lebih besar dari 30. Ini itu khusus buat yang Z biasa kan, Z yang pertama tadi. Tapi kalau buat yang proportion, syaratnya kalau dia CLT itu si ini. Nah, ini kalau dihitung, tadi kan N-nya 50 kan, N kecil. Ini N kecilnya 50. Dikali si P-nya. P kecil itu 0,52. Tadi dari soal. Jadi TPAK-nya ini adalah 52%. Berarti P kecilnya itu 0,52. Berarti ini kalau dikaliin, dia terjadi 26. Yang satunya juga sama. 1 min 0,52 kali 50, ntar jadi 24. Berarti dua-duanya melebihi 5 kan? Berarti dia approximately normal distribution. Itu yang B ya.
Nah, kalau yang C, ditanya probabilitas bahwa proporsi perempuan usia 15 tahun ke atas dalam sampel kurang dari 0,45. Nah, ini berarti nyari X-nya kurang dari 0,45 kan. Kalau dihitung, berarti tinggal masukin si Z-nya tadi. Tadi kan P bar min P kan. P kecilnya tadi 0,52. Ya kan? P kecilnya ini kan 0,52. Nah, P besarnya tadi si 0,45 ini. Dari 0,45 dikurangi 0,52. Terus yang bawahnya, ini kan perkalian dari akar proportion ini kan. Dikali dengan FPCF. FPCF-nya kan udah diketahui di sini, 0,951 ini. Berarti tinggal ngitung yang sebelah kiri ini. Akar P dikali 1 min P ini. Ini kalau bla 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 dihitung, Z-nya jadi min 1,04. Terus kalau dijadiin ntar PZ-nya kurang dari min 1,04, ini berarti jadi probability-nya. Ini hitung sendirian nanti. Yang D, ini sama aja, 8. Berarti di antara kan 0,49 sampai X-nya 0,55. Ini nggak usah dihitung lagi ya. Sudah bolak-balik dihitung tadi. Nah, yang E, agar sebuah kabupaten kota berada pada 10% dengan daya saing terbaik, berapa proporsi minimum perempuan yang berpartisipasi dalam pasar kerja? Nah, ini yang ditanya berarti X-nya kan. Berarti nyarinya kayak tadi. Tapi ini hati-hati dia pakai 10% dengan daya terbaik. Jadi ngitungnya itu yang diarsir yang sebelah kanan. Mana ini? Nah, ini. Ini kan 10% yang terbaik kan. Yang dihitung adalah yang sebelah kanan sini. Nah, berarti dari nilai yang 0,10 tadi, 10% ini, kalian cari berapa Z-nya. Nah, ini ntar kalau nyari Z-nya, di tabel Z kan dia nggak bisa ngitung Z lebih dari kan. Harus Z kurang dari. Nah, berarti kalau kurang darinya itu adalah si 90% ini. Jadi kalian nyari Z yang kurang dari 0,9. Ntar di tabel Z berapa, ketemu ntar 1,28. Ntar berarti kalian disuruh nyari isi P bar-nya. Rumusnya kan kayak gini. Z sama dengan P bar min P kecil dibagi standard error dikali FPCF. Berarti tinggal bolak-balik. Yang bawah dia jadi perkalian buat ke atas. Berarti Z dikali SE dikali FPCF ditambah nanti dengan kiri juga. Berarti dia jadi plus P. Tinggal masukin angkanya. Jangan lupa ini dalam kurung ya, karena perkalian. Jadi jangan ntar ditambah P dulu, tapi ini dikali dulu. Hasil dari perkalian yang dalam kurung ini, ntar ditambah dengan P kecil. Ntar hasilnya jadi 0,606. Ini bisa dicek lagi ya nanti. Nah, berarti TPAK-nya sama dengan 60,6%. Nah, ada yang mau nanya sampai sini? Nah, ini ntar kalau kalian mau, mungkin kalian bingungnya nanti waktu ngajain di soalnya, apakah nanti si samplingnya ini, dia tuh pakai sampel yang tadi Z1, Z2, Z3, atau Z4. Nah, ini beda-beda kan. Kalau yang Z1 ini Z yang biasa, yang dia standar deviasi dibagi akar N. Kalau yang Z2 berarti dia pakai proportion. Z3 berarti dia FPCF.
tapi yang biasa. VCF dikali standar deviasi per akar M. Dan 4 berarti dia proportion dikali FPCF. Nah, ini mungkin mungkin kalian bingungnya nanti bakal di sini. Ngerjain soal ini tuh pakai rumus yang mana. Nah, itu nanti bakal gue jelasin di waktu pembahasan UAS aja. Ntar habis ini gue bakal ngasih tugas kelompok buat kalian. Ini dikerjanya sekedar kelompok. Ini tuh soal tahun semester kemarin. Jadi kerjanya kelompok. Mungkin kumpulinnya kayak sehari sebelum asis terakhir ya. Gue lupa asis terakhirnya kapan.